Kelakuan berbeda diungkap psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dr. Mintarsih Abdul Latif ketika ia menyampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja soal apakah gaji dan tunjangan yang apabila sudah bekerja puluhan tahun lamanya malah diminta kembali oleh perusahaan Bluebird tempat ia bekerja dan ikut membesarkan. Diketahui Mintarsih Abdul Latif melaporkan perkara pidana penghilangan sahamnya di Bluebird ke Bareskrim Polri yang dihilangkan melalui akta notaris tanpa sepengetahuannya. Laporannya terregister dengan nomor LPB 2168/2023 SPKT Bareskrim Polri. Kini Mintarsih dihadapkan soal putusan perdata yang menyebutkan ia harus mengembalikan gajinya selama puluhan tahun bekerja dan ikut membesarkan Bluebird, termasuk pembayaran imaterial yang lucunya juga akan dibebankan ke anak-anaknya yang merupakan ahli waris dari almarhum bapaknya. Mintarsih juga dituding melakukan pencemaran nama baik, sehingga dari putusan Mahkamah Agung, totalnya ia harus mengembalikan uang sebesar 140 miliar rupiah. Berikut penjelasan Dr. Mintarsih Abdul Latif. Mungkin baru pertama kali terjadi bahwa gaji yang pernah diberikan diminta kembali dan dilipat gandakan. Sekarang dari mana hukumnya? Saya tanya ke Depnaker. Depnaker belum memberikan jawaban sebagaimana yang saya harapkan. Yang saya harapkan tegaslah, apakah ini memang boleh? Apakah mendatang memang akan dibuat peraturan seperti itu? Atau sebetulnya tidak bisa begitu? Karena ya sebetulnya kalau saya sebagai seorang yang dulu di Bluebird, saya anggap satu persatu itu akhirnya digeser. Kalau saya sendiri, saya dulu nyetor modal, kemudian saya menjadi direktur, tapi pemegang saham, tapi tidak pernah diberikan dividen. Lalu akhirnya juga ya dipaksakan atau setengah dipaksakan lah untuk harus bekerja, karir harus setengah ditinggalkan. Lalu terakhir masih dapat gaji, terakhir awalnya tidak, tapi akhirnya dilipat gandakan untuk saya kembalikan. Jadi apa yang terjadi? Kerja di Bluebird itu minus besar, minus dalam arti kata bahwa jumlah yang saya setorkan sebagai modal itu diambil semuanya. Saham saya hilang semuanya. Modal dulu berapa Bu yang investor? Itu zaman dulu ya. Itu kalau sekarang bisa dibayangkan berapa besar. Tapi modal tahun 71 itu berapa tahun yang lalu kan kecil. Tapi pada saat itu nilainya besar. Tapi akhirnya berkembang. Sekarang kenapa saya disuruh bekerja? Kenapa saya paling akhir baru dilepas? Hanya memeras tenaga saya, kemudian setelah selesai diperas, akhirnya diminta kembali. Itu ya saya anggap sebagai cara yang sangat sadis di mata saya. Yang diharuskan dikembalikan itu berapa lama Bu? Gaji berapa lama itu? Oh, seluruh gaji. Dari awal? Jadi ada gaji yang tidak dibayarkan, itu akhirnya dikatakan nanti kalau sudah sejahtera kamu akan diberikan gaji, tapi tetap tidak diberikan. Begitu diberikan gaji, dihitung total, akhirnya entah dikalikan berapa, tapi saya diminta 40 miliar dikembalikan dan seanak turunan. Jadi saya pikir terlalu aneh. Kemudian ada lagi 100 miliar. 100 miliarnya karena apa? Karena perbuatan tidak menyenangkan karena mencemarkan nama baik Bluebird. Apakah betul tercemar? Coba lihat. Apakah betul? Kenapa berkembang kok saya dipersalahkan, tetap dianggap mencemarkan? Lalu kita lihat apa yang dimasukkan sebagai alasan perbuatan melawan hukum. Pertama, menerima gaji. Apa itu perbuatan melawan hukum? Kalau memang tidak berprestasi, pecatlah dari dulu. Saya juga punya karier sendiri, bukan tidak punya karier sehingga akan harus minta-minta, bukan demikian, tapi dipaksakan, diminta dengan baik-baik, akhirnya ditipu juga. Terus perbuatan melawan hukum yang lain apa? Saya deposito saya pribadi, saya ambil, saya dianggap salah lagi. Perbuatan melawan hukum. Apa salahnya? Tapi bagaimana tekniknya supaya ini bisa diakui di pengadilan, dibuat, oh ini terjadi perbuatan melawan hukum, mengambil deposito. Kemudian karena ini
mengambil deposito maka perbuatan melawan hukum. Lalu ada bukti, buktinya dipending. Kemudian ada lagi bagaimana saya tiap kali dipersoalkan di polisi, dilaporkan polisi, tapi polisi mengatakan nggak menemukan apa-apa. Tapi hanya dengan laporan itu, pada saat sudah 13 tahun, kan sudah lewat waktu. Kalau sudah 13 tahun, kenapa kok kedaluarsa mestinya? Kenapa kok pengadilan masih percaya? Jadi banyak keanehan yang terjadi. Pernah juga wartawan, waktu saya disekap, itu dibela oleh wartawan. Akhirnya dibuat di berita. Tapi saya lagi yang salah. Sekarang kalau memang itu kejadian sebenarnya, atau kalau tidak, buktikan bahwa itu bukan kejadian sebenarnya. Kita datangkan PWI. PWI mengatakan mereka punya hak jawab. Tapi akhirnya kembali dibuat. Ini buktinya. Tapi kemudian dibuat penjelasan. Jadi terjadi perbuatan melawan hukum. Setelah perbuatan melawan hukum dipending. Tidak berani dikemukakan. Kenapa tidak berani? Jadi semacam ini dan banyak lagi. Katanya, waduh, demo mereka yang melakukan demonya, tapi fotonya nggak mau diperlihatkan, pending lagi. Jadi terlalu banyak akal-akalan, dan kok saya nilai satu persatu tidak ada satupun perbuatan yang sifatnya melawan hukum, karena semuanya kan ambil deposito saya, ambil gaji, kan semuanya bukan. Saya kena gugatan oleh Bluebird. Gugatannya adalah bahwa saya harus mengembalikan seluruh gaji yang pernah diberikan ke saya, dan bukan hanya seluruh gaji lebih besar daripada seluruh gaji. Jadi kerja seluruhnya dikembalikan. Lalu saya akhirnya menanyakan ke Kemenaker. Saya menanyakan 2 tahap. Satu tahap adalah saya minta orang untuk menanyakan. Kemudian dijawab oleh Kemenaker. Dijawabnya bahwa gaji tidak dapat diminta kembali. Gaji adalah hak. Itu yang dijawab. Kemudian saya tanya pakai nama saya. Jawabnya lama, itu pertama. Kedua, tidak dijawab. Dijawabnya jika ada kesalahan. Ini kan bukan kesalahan. Jika ada kesalahan bayar. Ini kan bukan kesalahan bayar. Jadi akhirnya karena bukan ada kesalahan bayar, maka tidak bisa diminta kembali. Kenapa? Kalau dengan perkataan lain, hanya jika ada salah bayar. Tapi kenapa dia tidak mau menjawab pertanyaan saya? Menjawab pertanyaan saya bahwa gaji bisa diminta kembali atau tidak bisa diminta kembali. Ada tujuan apa di balik semua ini? Kenapa saya berbeda? Kan ini hanya pertanyaan. Kemudian berikutnya setelah saya mempersoalkan, akhirnya dikatakan, oh ya nanti kita akan jawab. Saya disuruh memberikan data-data. Sampai berapa lama saya memberikan data. Dan kenapa sesuatu yang begitu mudah hanya menanyakan gaji dapat diminta kembali atau tidak, kok harus memberikan demikian banyak dokumen. Nah, kemudian kan ada Ibu mencoba melalui staf Ibu yang lain tuh gimana? Saya sudah coba lewat staf saya yang lain, itu ditulis dengan tegas. Gaji adalah hak. Hak tidak dapat diminta kembali. Sementara Kementerian Tenaga Kerja pun ya masih membuat Ibu tidak jelas begitu otomatis. Ya, sampai sekarang akhirnya tidak jelas apakah dapat diminta kembali. Apakah mereka di kemudian hari mau membuat peraturan bahwa gaji dapat diminta kembali. Kita sekarang dalam zaman yang banyak di PHK. Bagaimana kalau peraturan ini dimanfaatkan dengan data saya, maka akhirnya banyak yang cukup diancam, semua gaji kamu saya minta kembali. Sementara Ibu sudah berpuluh tahun, sehingga selain gaji diminta kembali, totalnya juga ada Ibu diduga soal pencemaran nama baik, jadi totalnya sebesar 140 miliar. Ditambah lagi pencemaran nama baik. Apakah ada tanpa bukti? Buktinya lucu-lucu.
Buktinya, oh ini akte. Akte merupakan kewajiban perusahaan. Buktinya apa? Deposito saya pribadi saya cairkan. Lah itu milik saya. Lalu buktinya surat-surat yang dipending. Dipending kan nggak ada bukti. Kemudian ada lagi memberikan laporan ke kepolisian, mereka memberikan laporan ke kepolisian. Sudah 13 tahun yang lalu, kan artinya tidak ada bukti. Ada lagi memberikan laporan ke kepolisian karena anehnya, saya anggap karena anehnya, polisi tidak mau menerima lapor itu. Terus itu saya salah lagi. Jadi bagaimana kok tanpa salah kok bisa diminta 100 miliar? Jadi ini hukumnya bagaimana? Bagi saya anggap aneh. Dan saya sudah dipanggil dengan unmanning untuk membayarnya. Dan bayarannya kalau saya belum sanggup, maka anak turunan juga harus membayar.